Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina. Di sini kembali akan mencoba memaparkan salah satu materi dari ekonomi moneter, yakni tentang tools of monetary policy, yang mana pada dalam bab-bab yang menjelaskan struktur Bank of Canada dan proses supply uang, kita telah menyebutkan 3 alat kebijakan yang dapat digunakan bank untuk memanipulasi suku bunga dan jumlah uang yang beredar, yakni yaitu operasi pasar terbuka, saldo penyelesaian manajemen, dan uang muka Bank of Canada. Nah, kemudian karena penggunaan alat-alat ini oleh Bank of Canada memiliki dampak penting pada suku bunga dan aktivitas ekonomi, penting untuk bagi kita untuk memahami eh, bagaimana bank menggunakan alat-alat ini dalam praktiknya dan seberapa berguna masing-masing alat tersebut. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Bank of Canada eh, Bank of Canada telah meningkatkan fokusnya pada suku bunga overnight rate, suku bunga pinjaman overnight dari satu bank ke bank lainnya sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Nah, kemudian sejak Desember 2000, Bank of Canada juga telah mengumumkan target suku bunga overnight sebanyak 8 kali sepanjang tahun. Sebuah pengumuman yang diawasi secara ketat oleh para pelaku pasar karena mempengaruhi suku bunga di seluruh perekonomian. Nah, dengan demikian, untuk memahami sepenuhnya bagaimana bank digunakan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, kita harus memahami efek langsungnya terhadap suku bunga overnight ini. Nah, pada bab ini nantinya akan dimulai dengan kerangka kerja institusional yang digunakan oleh Bank of Canada dalam melakukan kebijakan moneter. Kemudian nantinya akan diikuti dengan analisis penawaran dan permintaan pasar cadangan devisa, di mana suku bunga overnight ditentukan. Kemudian kita juga akan melihat lebih detail pada alat-alat kebijakan moneter terbuka, operasi pasar terbuka, manajemen saldo penyelesaian, dan pinjaman Bank of Canada untuk melihat bagaimana alat-alat tersebut digunakan dalam praktiknya. Adapun alat-alat yang digunakan oleh Bank of Canada untuk mengimplementasikan kebijakan moneter sangat erat terkait dengan pengaturan kelembagaan mengenai sistem clearing dan penyelesaian dalam perekonomian Kanada. Oleh karena itu, untuk memahami kebijakan moneter mengharuskan kita untuk mengetahui fitur-fitur utama dari kerangka kerja untuk mengimplementasi kebijakan moneter ini. Nah, setelah pembelajaran ini nantinya kita diminta untuk mampu menjelaskan kerangka kerja implementasi kebijakan moneter di Kanada atau LPTS. Nanti kita akan bahas, kemudian target dan band operasi untuk bunga overnight suku bunga dan fasilitas likuiditas Bank of Canada. Kemudian kita juga diminta untuk bisa menjelaskan pasar cadangan devisa dan sistem saluran atau koridor untuk menetapkan suku bunga overnight di Kanada. Kemudian juga diharapkan kita mampu mengidentifikasi pendekatan Bank of Canada terhadap kebijakan moneter dan alat kebijakan moneter, operasi pasar terbuka, manajemen saldo penyelesaian, dan pinjaman Bank Pinjaman of Canada. Nah, yang pertama kita akan
bahas tentang besar transfer nilai sistem atau large value transfer system atau LVTS, yang mana inti dari sistem pembayaran Kanada adalah sistem transfer nilai besar yang diperkenalkan oleh Asosiasi Pembayaran Kanada pada 4 Februari 1999. Nah, LVTS ini adalah sebuah jaringan penyelesaian pembersih real-time elektronik yang dirancang untuk memberikan kepastian dan penyelesaian yang cepat untuk transaksi yang kritis waktu. Nah, selain Bank of Canada, terdapat 14 peserta LVTS. Nah, jadi LVTS ini memiliki 14 peserta lainnya. Nah, kemudian LPTS ini merupakan sebuah lembaga keuangan. Sebuah lembaga keuangan dapat berpartisipasi langsung dalam LPTS ini jika ia adalah anggota Asosiasi Pembayaran Kanada, kemudian dia juga menggunakan jaringan telekomunikasi SWIFT, kemudian memiliki rekening penyelesaian di Bank of Canada, dan memiliki perjanjian mengenai pinjaman dari Bank of Canada dan jaminan yang memenuhi syarat. Nah, LVTS ini juga telah diterapkan untuk menghilangkan risiko sistematik, yaitu risiko terhadap seluruh sistem pembayaran akibat ketidakmampuan satu lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya dengan tepat waktu. Setiap pembayaran LVTS ini harus tunduk pada uji kontrol risiko real time untuk memastikan bahwa jaminan yang cukup tersedia dan pembayaran tersebut final dan tidak dapat dibatalkan secara real time. Nah, secara khusus peserta LPTS ini hanya dapat melakukan pembayaran jika mereka memiliki saldo penyelesaian positif secara real time di rekening mereka di Bank of Canada. Nah, selanjutnya kita masuk pada non-LPTS atau ACSS transaksi. Nah, meskipun ya LPTS menghilangkan ketidakpastian dari prediksi saldo penyelesaian grosir harian, masih ada elemen stokastik residual dalam saldo penyelesaian dari item pembayaran berbasis kertas atau non-LPTS, seperti cek kertas, cek perjalanan, sertifikat hadiah, dan money order. Dan item pembayaran elektronik seperti debit yang diotorisasi sebelumnya dan transfer dana, item deposito langsung, dan transaksi kartu debit. Item-item tersebut item-item tersebut dibersihkan melalui sistem penyelesaian clearing otomatis atau automated clearing settlement system atau ACSS ini. Nah, yang mana ACSS ini sebuah sistem pembayaran elektronik yang juga dioperasikan oleh Asosiasi Pembayaran Kanada, tetapi tanpa kontrol risiko yang kuat seperti LPTS. Nah, jadi non-LPTS ini juga merupakan dioperasikan ya oleh Asosiasi Pembayaran Kanada. Nah, adapun ya ACSS ini juga menggabungkan pembayaran antar bank dan menghitung jumlah bersih yang akan ditransfer dari dan ke rekening penyelesaian masing-masing peserta dengan Bank Kanada. Kemudian non-LPTS ini atau ACSS ini juga mengenai nilai lebih kecil dari penyelesaian ACSS. Pembersih langsung dengan saldo clearing positif di ACSS yaitu dengan posisi kredit bersih, menerima pembayaran bunga yang dihitung setiap hari oleh Asosiasi Pembayaran Kanada. Nah, di sisi lain, pembersih langsung dengan posisi debit bersih di ACSS melakukan pembayaran juga pada tingkat bunga acuan semalam, Bang. Nah, berikutnya ada suku bunga kebijakan Bank of Canada. Nah, pasar semalam di Kanada adalah pasar kunci untuk keuangan dan kebijakan moneter. Nah, pasar ini sangat liquid dengan berbagai peserta. Yang paling aktif adalah lembaga pengambilan deposito dan afiliasi dealer investasi mereka.
Kemudian tingkat bunga di mana peserta meminjam dan meminjamkan dana semalam satu sama lain di pasar uang disebut tingkat bunga semalam. Nah, kemudian tingkat ini adalah tingkat jangka pendek yang tersedia dan membentuk dasar dari struktur tingkat bunga apapun. Nah, Bank of Kanada mengindikasikan sikap kebijakan moneternya dengan mengumumkan target untuk tingkat bunga semalam, atau tingkat bunga semalam dikenal sebagai tingkat referensi. Nah, target untuk tingkat semalam yang dikenal sebagai tingkat kebijakan adalah alat utama yang digunakan bank untuk melakukan kebijakan moneter. Implementasi sikap kebijakan moneter lebih berhasil ketika tingkat referensi lebih dekat dengan tingkat kebijakan, yang artinya semakin dekat tingkat semalam dengan target untuk tingkat bunga semalam. Nah, kemudian kita masuk kepada band operasi tingkat bunga semalam. Bank of Canada mengimplementasikan kebijakan moneter dengan mengubah tingkat kebijakan untuk mempengaruhi tingkat bunga jangka pendek lainnya dan nilai tukar. Nah, bank berusaha menjaga tingkat bunga semalam dalam rentang operasional 50 basis point atau setengah dari 1%, yang dikenal sebagai band operasional. Nah, namun sebagai respon terhadap krisis keuangan subprime, Bank of Canada sementara menyempitkan band operasionalnya untuk tingkat bunga semalam menjadi 25 basis point atau 1/4 dari 1%. Nah, ini band operasi tingkat bunga semalam, yang mana adapun penjelasan dari gambar ini yaitu batas atas dari band operasional menentukan tingkat bunga bank atau bank rate. Nah, tingkat ini adalah tingkat peserta LPTS yang memerlukan pinjaman overdraft atau advance untuk menutupi saldo penyelesaian negatif pada buku bank pada akhir hari perbankan. Kemudian batas bawah dari band operasional adalah tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada peserta LPTS dengan saldo penyelesaian positif pada akhir hari. Kemudian titik tengah. Nah, titik tengah dari band operasional adalah target Bank of Canada untuk tingkat bunga semalam yang merupakan target operasional kebijakan moneter Bank of Canada. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita masuk pada fasilitas yang disediakan oleh Bank Kanada kepada peserta LPTS. Nah, fasilitas ini mencakup fasilitas pinjaman dan fasilitas deposito. Yang mana fasilitas pinjaman itu di sini Bank of Canada itu akan memberikan pinjaman kepada peserta LPTS yang membutuhkan dana tambahan untuk menutupi saldo penyelesaian negatif mereka. Tingkat bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini adalah tingkat bank atau bank rate. Nah, kemudian ada fasilitas deposito, yang mana Bank of Kanada juga menerima deposito dari peserta LPTS yang memiliki saldo penyelesaian positif pada akhir hari. Nah, tingkat bunga yang dibayarkan untuk deposito ini adalah tingkat bunga semalam. Nah, ini implementasi Bank of Canada dari pengoperasian BAN untuk suku bunga semalam. Gambarnya sama ya. Keterangannya, jika suku bunga semalam meningkat menuju batas atas BAN operasi, nah maka bank akan meminjamkan pada suku bunga bank untuk menempatkan plafon pada suku bunga semalam. Kemudian jika suku bunga semalam turun menuju batas bawah dari band operasi bawah, maka bank akan menerima setoran dari peserta LPTS pada suku bunga bank
dikurangi 50 basis point untuk memberikan batas bawah pada suku bunga semalam. 50 basis point operating band. Nah, nah, kemudian kita masuk pada pasar untuk saldo penyelesaian dan sistem saluran atau koridor untuk menetapkan suku bunga semalam. Nah, untuk mendapatkan di sini ada kurva permintaan. Nah, untuk mendapatkan kurva permintaan ini, untuk mendapatkan kurva permintaan cadangan devisa, kita perlu menanyakan apa yang terjadi pada jumlah cadangan yang diminta. Nah, dengan memegang segala sesuatu yang lain konstan, seperti suku bunga semalam, atau I, atau berubah. Nah, ingat bahwa bank-bank di Kanada tidak lagi diwajibkan untuk memegang cadangan. Namun, bank-bank ini memiliki cadangan untuk mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek mereka sendiri. Nah, dan ini disebut sebagai cadangan yang diinginkan. Nah, cadangan yang diinginkan adalah asuransi terhadap arus keluar deposito, dan biaya untuk menyimpan cadangan ini adalah biaya kesempatan, yaitu suku bunga yang seharusnya dapat diperoleh dari meminjamkan cadangan ini dan merupakan suku bunga overnight. Nah, kurva permintaan itu ketika suku bunga semalam menurun, biaya kesempatan untuk memegang cadangan yang diinginkan turun. Dan dengan mempertahankan semua hal lain konstan, jumlah cadangan yang diminta meningkat. Akibatnya, kurva permintaan cadangan devisa atau RD akan melandai ke bawah pada gambar 17.2 di bawah berikut. Kita melihat ya. Kurva permintaan cadangan devisa atau RD melandai ke bawah kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kurva penawaran. Nah, yang mana kurva penawaran fasilitas likuiditas tetap. Nah, fasilitas likuiditas Bank of Canada kurva penawaran yang pertama yaitu fasilitas likuiditas tetap. Nah, yang mana fasilitas likuiditas Bank of Canada termasuk fasilitas pinjaman dan deposito yang akan menciptakan kurva penawaran yang efektif untuk saldo penyelesaian. Kemudian fasilitas pinjaman, Bank of Canada memungkinkan bank-bank untuk meminjam pinjaman atau cerukan yang dijaminkan dengan suku bunga pinjaman atau IB tanpa batas. Nah, hal ini akan menghasilkan pasokan cadangan yang tetap pada suku bunga pinjaman, karena bank-bank akan terus meminjam dari Bank of Canada jika suku bunga semalam naik di atas suku bunga pinjaman atau IB tadi. Nah, kemudian ada fasilitas deposito. Fasilitas deposito Bank of Canada akan membayarkan bank dengan suku bunga tetap, yaitunya IB sama dikurang 0,50 atas cadangan yang disimpan di Bank of Canada. Nah, pasokan cadangan tetap pada IB dikurang 0,50 karena jika suku bunga overnight turun di bawah ini, bank-bank akan lebih memilih untuk meningkatkan deposito mereka di Bank of Canada daripada meminjamkan di pasar overnight, di pasar semalam. Nah, kemudian dampak pada cadangan devisa. Antara IB dikurang 0,50 dan IB, bank tidak meminjam dari Bank of Canada dan cadangan yang dipinjam adalah 0 karena meminjam di pasar overnight lebih murah.
Nah, fasilitas likuiditas Bank of Canada juga menentukan ketersediaan cadangan di pasar overnight dan mempengaruhi suku bunga overnight. Nah, kurva penawaran yang datar pada suku bunga pinjaman dan deposito bersama dengan interaksi antar pelaku meminjam dan meminjamkan bank menentukan kuantitas cadangan yang disediakan di pasar. Kemudian kita masuk pada keseimbangan dalam pasar untuk cadangan. Nah, keseimbangan pasar dalam pasar suku bunga overnight akan terjadi ketika jumlah cadangan yang diminta sama dengan jumlah yang disediakan. Nah, pada gambar 17.2 tadi ya, keseimbangan terjadi pada perpotongan kurva penawaran vertikal dan kurva permintaan pada tingkat target cadangan Bank of Canada. Mari kita lihat. eh, Nah, ini ya. Hmm, Di sini terjadi equilibriumnya, keseimbangan. Nah, kemudian suku bunga overnight equilibrium berada di dalam band operasi yang ditetapkan oleh Bank of Canada. Nah, suku bunga overnight ini tidak turun di bawah IB dikurang 0,50 atau naik di atas IB meskipun kurva permintaannya bergeser. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih kebijakan moneter itu dapat mempengaruhi ekonomi. Nah, Bank of Canada mempengaruhi suku bunga dan aktivitas ekonomi dengan menyesuaikan target dan rentang operasi untuk suku bunga overnight. Nah, konsep kondisi moneter yang diperkenalkan oleh Bank of Canada pada awal tahun 1990-an mempertimbangkan pengaruh suku bunga jangka pendek dan nilai tukar terhadap perekonomian. Nah, Bank of Canada harus mengantisipasi tingkat kondisi moneter yang dibutuhkan saat ini untuk mencapai target inflasi di masa depan. Nah, untuk menstimulasi perekonomian, Bank of Canada dapat menurunkan target dan band operasi untuk suku bunga overnight. Jika bank memperkirakan perekonomian melebihi kapasitasnya, bank dapat menaikkan suku bunga acuan untuk mencegah tekanan inflasi. Adapun perubahan dalam target dan band operasi untuk suku bunga overnight menandakan arah yang diinginkan oleh Bank of Canada untuk suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Nah, jadi ini ya bagaimana kebijakan moneter itu mempengaruhi ekonomi. Nah, berikutnya yaitunya adanya nominal bunga, suku bunga, dan kebijakan. Nominal bunga, suku bunga, dan kebijakan moneter. Nah, Bank of Canada menggunakan suku bunga overnight nominal sebagai instrumen operasinya. Nah, perubahan suku bunga nominal jangka pendek seperti suku bunga overnight Bank of Canada akan mempengaruhi suku bunga real jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di bawah asumsi Keynesian yang baru mengenai harga yang kaku, kebijakan moneter ekspansif yang menurunkan suku bunga nominal jangka pendek juga akan menurunkan suku bunga real jangka pendek. Nah, kemudian ketika suku bunga nominal jangka pendek berada pada atau mendekati nol,
Kebijakan moneter ekspansif dapat menstimulasi pengeluaran. Kemudian, runtuhnya hubungan yang stabil di pasar keuangan dapat mempengaruhi mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi, ini ya, beberapa, nominal suku bunga yang, eee, tentang kebijakan, moneter. Nah, kemudian kita masuk pada operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini ada 2 jenis. Yang pertama dinamis, dimaksudkan untuk mengubah MB2. Kemudian, yang kedua itu defensif, dimaksudkan untuk mengimbangi faktor-faktor lain yang mempengaruhi, MB. Nah, adapun ya keuntungan dari operasi pasar terbuka, yang pertama, nah, kemudian adapun keuntungan ya dari operasi pasar terbuka ini, yang pertama itu bank akan memiliki kendali penuh, kemudian yang kedua, bank-bank akan fleksibel dan tepat, kemudian, mudah dibatalkan, kemudian akan mudah diimplementasikan dengan cepat. Nah, jadi itu dari keuntungan dari operasi pasar terbuka. Nah, kemudian kita masuk kepada, SPRAS dan SRAS. Nah, selama bertahun-tahun, bank memperkenalkan perangkat tambahan dalam menjalankan kebijakan moneternya. Pada tahun 1985, bank memperkenalkan reverse repo. Memperkenalkan repo yang di Kanada dikenal sebagai Special Purchase and Resale Agreements atau SPRAS. Nah, kemudian pada tahun 1986, bank memperkenalkan reverse repo yang di Kanada dikenal sebagai dengan nama Sale and Repurchase Agreement SRAS. Nah, pada tahun 1994, bank berhenti melakukan operasi pasar terbuka pada T-bills dan obligasi pemerintah Kanada, dan operasi yang paling umum dilakukan sejak saat itu adalah transaksi pembelian kembali, baik SPRAS maupun SRAS. Nah, adapun ya penggunaan SPRAS oleh bank untuk memperkuat target bunga. Nah, jika dana semalam diperdagangkan pada tingkat yang lebih tinggi dari target interest, bank akan masuk ke dalam SPRAS pada harga yang sesuai dengan target suku bunganya. Nah, sehingga pada Bank of Canada, aset SPRAS-nya akan bertambah 100, kemudian pada kewajibannya saldo penyelesaiannya akan plus 100. Kemudian direct clearance, asetnya pada saldo penyesuaiannya akan plus 100, dan kewajiban dari SPRAS plus 100.
Nah, kemudian ada penggunaan SRAS oleh bank untuk memperkuat target interest. Nah, jika dana semalam diperdagangkan dengan suku bunga di bawah suku bunga target, bank akan masuk ke dalam SRAS dengan harga yang sesuai dengan target. Sehingga pada Bank of Canada pada kewajibannya saldo penyelesaian akan minus 100, SRAS-nya akan menjadi plus 100. Kemudian pada direct clearers asetnya pada asetnya saldo penyelesaian akan minus 100 dan SRAS-nya akan bertambah 100. Nah, selanjutnya kita masuk pada pinjaman Bank of Canada atau uang muka. Nah, ada dua jenis. Yang pertama, fasilitas likuiditas tetap, yang mana ini untuk memperkuat band operasi untuk untuk interest or reserve ya, IOR. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua yaitu pemberian pinjaman terakhir atau last resort lending, yang mana fungsi pemberi pinjaman sebagai pilihan terakhir. Nah, yang mana fungsi pemberi pinjaman sebagai pilihan terakhir ini untuk mencegah ya kepanikan perbankan karena dana LPS itu tidak cukup besar. Contohnya ya, Canadian Commercial Bank dan Northland Bank. Nah, kemudian ini contoh kasusnya ya pada Bank Kanada, Bank Komersial Kanada dan Bank Northland. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mencegah kepanikan keuangan non-bank. Nah, contohnya pada ini ya, kejatuhan pasar saham Black Monday tahun 1987, yang mana efek pengumumannya itu menimbulkan masalah. Masalahnya itu sinyal yang salah, kayak gitu. Nah, di sini kita juga melihat ya uang muka Bank of Canada kepada anggota CPA kayak gitu. Kini di sini kita melihat dari tahun 1975 hingga 2003 ya, yang mana mengalami peningkatan yang sangat drastis itu pada sekitaran tahun 1985 sampai 1987. Nah, kebijakan pinjaman. Nah, adapun ya keuntungan dari pinjaman ini, yang pertama itu peran pemberi pinjaman terakhir. Adapun kekurangannya itu kebingungan menafsirkan perubahan suku bunga bank, kemudian fluktuasi uang muka menyebabkan fluktuasi yang tidak diinginkan dalam jumlah uang beredar. Kemudian kekurangannya yang ketiga yaitu kebijakan pinjaman ini yaitu tidak sepenuhnya dikontrol oleh bank. Nah, jadi kebijakan pinjaman ini ada keuntungannya, ada kekurangannya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya tentang tools dari kebijakan moneter. Di mana tadi kita telah membahas ya tentang FVTS, kegiatan. Kemudian ada target dan band operasi untuk bunga overnight suku bunga.
dan fasilitas likuiditas Bank of Canada. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.